Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi aljabar linear mengenai kebebasan linear. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dimas Suryanto, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2110631050058. Baik ya. Di sini ada suatu definisi. Misalkan suatu himpunan S yang mana elemennya itu V1, V2 sampai dengan V ke R adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor itu menjadi K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah sampai dengan K ke R dikali dengan V ke R sama dengan 0. Yang mana mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan K ke R sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa ini merupakan suatu sistem persamaan linear homogen. Nah, dalam sistem persamaan linear homogen ini ada dua solusi atau dua penyelesaian, yakni yang pertama penyelesaian trivial dan juga pemecahan tak trivial. Nah, apabila suatu himpunan S itu memiliki solusi atau penyelesaian trivial atau hanya satu solusi tunggal, yaitu semua konstantanya adalah nol, maka himpunan S ini bisa kita namakan sebagai himpunan bebas linear atau linearly independent. Namun, jika suatu himpunan S ini memiliki solusi tak trivial atau tak terhingga banyaknya penyelesaian, itu maka himpunan S ini bisa kita namakan sebagai himpunan tak bebas linear atau linearly dependent. Baik, untuk lebih memahami pemahaman Anda, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah apakah vektor-vektor V1 sama dengan 1, negatif 2, 3, lalu vektor V2 elemennya itu 5, 6, dan juga negatif 1, dan vektor V3 yang elemennya itu 3, 2, 1. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, suatu kebebasan linear atau ketidakbebasan linear dari vektor-vektor ini dapat ditentukan oleh persamaan vektor K1 kali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah dengan K3 dikali V3 sama dengan vektor 0. Nah, atau bisa kita tulis ulang ya dalam bentuk komponen. Ini K1 dikali dengan elemen V1-nya berapa? 1, negatif 2, 3. Ditambah dengan K2 dikali dengan elemen dari V2-nya 5. Maaf, 5, 6, negatif 1. Ditambah K3 dikali ya. Nah, berarti didapatkan K1 ditambah 5, K2 ditambah 3, K1. 5, negatif 2, K1 ditambah 6, K2
ditambah 2K3. Kemudian 3K1 ditambah negatif K2 ditambah K3 sama dengan vektor 0. Nah, dengan menyamakan komponen yang bersesuaian akan memberikan suatu persamaan, yakni K1 ditambah 5, 5K2 ditambah 3K1 sama dengan 0. Lalu persamaan yang keduanya negatif 2K1 tambah 6K2 ditambah 2K3. Ini maaf, sama dengan 0. Lalu persamaan yang ketiganya itu 3K1 dikurangin K2 ditambah K3 sama dengan 0. Baik, dari ketiga persamaan ini kita bisa melakukan suatu eliminasi. Nah, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menghilangkan nilai dari K1 ini sendiri. Yakni berarti untuk persamaan yang pertama kita kali dengan 2. Didapatkan 2K1 ditambah 10K2. Nah, jadi didapatkan untuk persamaan keempatnya itu 16K2 ditambah 8K3. Atau kita bisa menyederhanakannya menjadi 2K2 ditambah K3 sama dengan 0. Atau bisa menjadi K2 sama dengan setengah K3. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3 untuk menghilangkan K2-nya. Jadi untuk persamaan satunya kita kali dengan 1, lalu persamaan 3-nya kita kali dengan 5. Nah, didapatkan 16K1 ditambah 8K3 sama dengan 0. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 2K1 ditambah K3 sama dengan 0. Lalu K1 sama dengan, maaf, ini ada negatifnya karena pindah ruas. Nah, sama dengan negatif setengah K3. Nah,
karena K1-nya itu memiliki nilai negatif setengah K3 dan juga K2-nya pun sama nilainya itu negatif setengah K3, maka kita bisa memisalkan untuk K3 ini sama dengan T. Jadi didapatkan K1-nya itu negatif setengah T dan juga K2-nya itu negatif setengah T. Nah, yang mana sistem ini merupakan atau mempunyai solusi atau persamaan tak trivial. Kenapa? Karena nilai dari suatu T ini itu tak terhingga banyaknya. Jadi untuk V1, V2, dan juga V3 ini membentuk suatu himpunan tak bebas linear. Karena mempunyai solusi tak trivial atau tak hingga banyaknya penyelesaian. Berikutnya, di sini ada suatu contoh soal. Periksa apakah vektor U elemennya itu negatif 1, 3, 2, dan vektor A itu elemennya 1, 1, dan juga negatif 1 saling bebas linear di ruang 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita pilih sistem bersama linear homogennya terlebih dahulu. Bukan K1 dikali dengan vektor U ditambah K2 dikali dengan vektor A menghasilkan vektor 0. Nah, kita bisa mengoperasikannya dengan bentuk matriks, yakni K1 dikali dengan elemen elemen dari vektor U itu negatif 1, 3, 2 ditambah K2 dikali dengan elemen dari vektor A. 1, 1, negatif 1 sama dengan vektor 0. Mana bisa kita tulis kembali menjadi negatif 1, 3, 2, 1, 1, negatif 1, 1, 2. Nah, kemudian kita bisa menggunakan operasi baris elementer untuk mendapatkan suatu diagonal utama. Suatu diagonal utamanya itu 1. Jadi, kita OPE faktor yang ini. Kita kalikan baris ke-1 dengan negatif. Negatif 1 ke 1. Itu didapatkan 1, negatif 1. Kemudian kita menolkan suatu baris, suatu di bawah baris yang mana diagonal utamanya itu 1. Jadi kita kalikan dengan 3B1 ditambah B2 untuk menolkan baris B2 di bawah diagonal utama 1. Kemudian kita tukar baris kedua dengan baris ketiga untuk menghasilkan diagonal utamanya 1. Atau kita bisa menggunakan ini ya,
eh, baris keduanya kita kalikan dengan 1/4. Tapi di sini saya tinggal menukarkannya saja. Jadi didapatkan 0, 1, 1, 4. Baik, eh, di sini saya akan eh, mengenolkan baris di atas diagonal satu utama dan juga di bawah satu utama, yakni dengan cara B2 ditambah B1, kemudian untuk yang di bawahnya negatif 4 B2 ditambah B3. Nah, didapatkan 100, 010. Kemudian, nah, tadi kan kita hanya mengoperasikan matriks yang sebelah sini saja. Nah, kita tulis ulang. Hasilnya 100, 010 dikali dengan K1, K2 sama dengan faktor 0. Nah, didapatkan K1 sama dengan 0 dan juga K2 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, ini merupakan solusi persamaan linear homogen yang trivial. Nah, jadi jikalau solusi atau penyelesaiannya trivial, maka suatu himpunan atau vektor U dan A ini merupakan bebas linear atau linear independen. Baik, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan karena saya pun juga masih belajar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.